Aloy Syahputra, NIM aku 2205040014 dari kelas A Prodi Ilmu Hukum. Nah, baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari mata kuliah Hukum Perdata oleh dosen pengampu yaitu Ibu Marniarani SHMH. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaannya. Nah, nomor pertama yaitu jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerlinjik Wetboek atau BW. Baiklah, jawabannya pengakuan manusia sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak ia dilahirkan. Perkecualiannya dapat dilihat pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Semua manusia pada saat ini merupakan subjek hukum. Tidak semua manusia pribadi dapat menjalankan sendiri hak-haknya. Dalam pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang cakap hukum kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang yang dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan serta perempuan yang telah kawin. Nah, soal yang kedua, jelaskan teori fikti dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Teori fikti atau fikti teori ini menyatakan bahwa subjek hukum yang sebenarnya adalah manusia, sementara dalam badan hukum adalah bukan manusia. Nah, sehingga ada beberapa karakteristik manusia yang tidak dimiliki oleh badan hukum. Badan hukum dijadikan subjek hukum karena adanya alasan penyerupaan atau pengadaian semata. Nah, inilah inti dari dasar teori fiksi tersebut. Para sarjana muslim menyebutkan sebagaimana Syahhiyah Itabriyah. Adapun kelemahan dari teori fiksi Syahhiyah Itabriyah ini adalah yang pertama, teori ini tidak mampu menjawab mengenai siapa yang wajib memenuhi gugatan hukum apabila ada pihak penggugat mengajukan gugatan atas badan hukum tersebut, baik secara pidana maupun perdata. Dan yang kedua, teori juga tidak dapat mampu menjawab mengenai siapa yang wajib mengajukan gugatan atas pihak yang dinilai merugikan badan hukum. Nah, selanjutnya teori organ. Nah, menurut teori ini sebuah badan hukum dipandang sebagai wilayah atau kekuasaan. Adapun pihak yang bertugas mengurusi atau wilayah kekuasaan merupakan pihak yang bertindak sebagai penanggung jawab yang sebenarnya atau subjek hukum dari divisi yang diambakannya. Sehingga tidak sebagaimana teori fiksi Syahhiyah atau Itabriyah di atas. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga Burgerlinjik Wetboek atau BW. Buku kedua mengatur mengenai benda sebagai objek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Benda dalam pengertian yang meluas merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang. Nah, sedangkan di dalam buku ketiga tentang perikatan, ini mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum, dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan. Nah, adapun perbedaan pokok antara buku kedua dan buku ketiga di dalam buku Burgerlinjik Wetboek atau BW terletak pada subjek hukum yang diatur. Nah, buku kedua ini mengatur perseorangan terbatas, sedangkan di buku ketiga mengatur hukum properti. Dalam masing-masing buku memiliki ketentuan hukum yang berbeda dan relevan dan dengan subjek hukum yang diaturnya. Soal keempat, sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah yang pertama, 1. Tujuannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum, agama, dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, asas monogami, yang mana pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Yang keempat, calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. Yang kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Yang keenam, hak dan kedudukan suami istri haruslah berseimbangan. Soal nomor kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan.
Yang pertama, pengertian benda atau zaat secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik pasal 499 BW. Di dalam hukum perdata, benda lazimnya disebut sebagai objek hak atau zaat berhadapan dengan subjek hak, yaitu badan pribadi atau person. Contoh benda tidak bergerak yaitu tanah. Sedangkan hak kebendaan yaitu hak yang melekat atas suatu benda disebut hak atas benda. Hak kebendaan ialah hak yang memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda dan dapat dipertahankan siapapun juga. Adapun contohnya dari hak kebendaan adalah hak milik dan juga hak cipta atau mutlak. Soal nomor ke-6, jelaskan sumber perikatan dalam Burgerlijk Wetboek. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1233 Burgerlijk Wetboek atau WB, hanya mengatur terkait tentang sumber perikatan, yaitu tiap-tiap perikatan lahir dari persetujuan dan undang-undang. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber-sumber lain. Selanjutnya yaitu nomor 7. Jelaskan wujud prestasi dalam Burgerlijk Wetboek dan sebutkan juga dasar hukumnya. Jawabannya adalah prestasi menurut ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW adalah pertama, setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, dan yang kedua untuk berbuat sesuatu, dan yang terakhir tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, perbuatan sesuatu, atau tidak perbuatan sesuatu. Yang terakhir, nomor 8. Jelaskan pengertian perjanjian dalam Burgerlijk Wetboek dan sebutkan juga dasar hukumnya. Perjanjian ini diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Demikian video penjelasan dari kuis-kuis dari hukum perdata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.